Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Agung. Kali ini kita mereview 4 unit ini ya. Tapi ini kita maksudnya semuanya ini jenis Matic. Ada 4 unit. Kita review perbedaannya dan suspensinya gimana, transmisinya berapa. Nanti kita mereview ini dan kita terangkan satu persatu. Oke, sebelumnya ini saya kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya saudara-saudara, teman-teman, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19. Oke, langsung aja Mas, kita menerangkan beberapa unit ini dan kita review, kita ulas. Insya Allah semampu kita terangkan. Langsung aja. Oke Mas, langsung aja kita terangkan. Ini yang pertama langsung aja mulai dari jas. Mau kita ulas untuk eksteriornya lah. Eksterior luarnya kita ulas, lihat untuk yang pertama spionnya ini. Kalau untuk Honda Jazz dia belum free track ya. Cuma yang tahun segitu ini kan tahun 2004 yang tahun awal. Dia cuma pakai itu mirror tapi belum retract. Nah, ini kelebihannya Honda Jazz, ini sudah ada mirrornya tahun segitu. Untuk handle pintu dianya masih belum ada chrome ya, belum ada chrome. Cuma kalau bodi ini, bodinya dalamnya maksudnya nanti agak lebar lah, agak lebar. Untuk jenis Jazz ini lampu kalau dari belakang ini tampaknya sudah, walaupun tahun segitu ya, ini sudah lumayan keren ya, untuk sporty ya jenis Jazz ini. Nah, dia ini sebenarnya variasi untuk spoiler lah. Kalau Jazz itu kalau nggak ada spoilernya memang kurang kece. Nah, untuk tipe IDSI ini juga sudah ada wiper. Itu Jazz itu yang pertama itu tahun 2001 maksudnya, tapi yang itu jenisnya Fit ya, Jazz Fit. Tapi ini untuk tahun 2004 kita yang punya ini jenisnya IDSI. Itu perbedaannya IDSI sama VTEC. Yang tahun segitu itu IDSI sama VTEC. Kalau jenis IDSI itu dia untuk cc-nya itu 1500 cc ya, 1500 cc. Untuk keunggulannya lah, keunggulan yang IDSI. Langsung aja untuk kita bahas interiornya yang dalam. Interiornya dalam ini dia pasti pakai ini tombolannya untuk kursi ya, kursi untuk biar maju, biar ke sini, untuk sandaran lah. Ini untuk sandaran, kursinya pakai gini. Nah, dia masih pakai ini, belum, soalnya tahun segitu belum elektrik ya. Nah, terus ini untuk naik turun. Nah, ini untuk naik sama turunnya kursi ya. Ini dia putarannya di sini. Nah, kita lihat begini. Untuk maju mundurnya jok, depan ini dia pakai tuas di depan itu, sama lihat tuh, itu pakai tuas. Nah, ini masih pakai. Ini joknya itu belum, maksudnya nggak kulit ya. Ini joknya joknya masih kain lah ini ya. Tahun segitu. Dia ada tombol cuma tombol volume di sini. Nah, ini untuk Jazz. Ini belum airbag. Untuk pelindung pengamannya belum terlalu belum terlalu komplit lah untuk jenis Jazz ini. Ini masih belum ada airbag. Transmisi itu
5 speed lah. Untuk yang matic masih 5 percepatan. Dia pakai itu belum Tiptronic yang matic ya ini ya. Untuk handrimnya ada di sebelah situ. Untuk sabuk safety-nya itu ya sama lah semuanya BM di situ. Nah, untuk speedometernya kita lihat modelnya. Nah, itu ada tempat AC-nya ada di sebelah sini. Ini untuk pijakan AC. Nah, ini untuk pengaturan. Ini pengaturan apa itu kecepatan untuk pengaturan kalau kurang dingin, kurang apa kita tekan sini 1, 2 sampai 4 percepatan. Nah, ini untuk pengaturan AC. Dianya AC-nya yang mau kaki, mau semuanya, mau ada di sini. Untuk speedometer dia sudah pakai yang itu RPM, meternya di tengah. Ini untuk melihat bensin. Untuk atapnya ini masih AC-nya masih single ya, ini misalnya jasnya. Kabin, tapi kabin ini terasa sangat luas daripada mobil sejenisnya. Ini lumayan luas lah, dari luar kelihatan itu, tapi ini lumayan luas untuk baris kedua. Ini untuk baris kedua ya lumayan lah, agak longgar ini. Maksudnya tempat duduknya lumayan longgar. Dia juga sudah pakai power window. Nah, power window-nya ada di sebelah sini. Nah, lumayan longgar. Ini kita langsung lihat aja bagasi belakang. Ya, bagasinya belakang dia jangan dari sini. Kalau untuk bagasi belakang ini sangat longgar. Itu bagasi belakang sangat longgar. Mungkin ya ini kalau buat muat galon atau muat apa, ini muat banyak, ini lumayan sangat longgar. Jadi ini tempat duduknya belakang ini muat lah kalau 3 orang. Ini untuk jazz, kalau 3 orang masih muat, soalnya masih agak lumayan lega. Dia nanti juga bisa dilipat. Kalau kurang dia bisa dilipat ke sana untuk joknya, yang maksudnya kalau mau muat banyak nanti ini masih bisa dilipat ke depan. Nah, untuk ban serepnya dia ada di sini. Ban serep dia ada ditaruh di dalamnya bagasi. Nah, ini ada lampu di sana, lampu otomatis. Kalau kita buka ya lampunya otomatis ini nyala. Oke. Ya sekian dulu yang untuk ulasan jenis Honda Jazz ini ya. Ini kapasitas mesin 1500 cc. Untuk pajak ya, pajak ini Honda Jazz ini sekitar 1.800, 1.800 ini untuk pajaknya Honda Jazz. Sekitar segitu untuk tipe IDSI. Tahunnya ini kan 2004. Nah, ini ngomong-ngomong ini kita jual ini kita jual juga ini. Soalnya kita juga lagi maksudnya promosi mau jual, kita sampaikan ke konsumen juga kelebihannya untuk kenyamanannya. Kalau kenyamanannya ini ya, kalau nyaman sih lumayan nyaman lah, kalau segitu oke lah. Cuma kekurangannya ada kelebihannya. Yaitu untuk pajak ya kita itu sekitar 1.800.000 segitu. Mesin. Itu mesin IDSI mas. Kalau yang ini IDSI kita lihat dalamnya, kita ya mesinnya lagi. Mesinnya IDSI, kalau yang matic ini 5 percepatan. Ya.
Ini cuma safety-nya belum terlalu full ya, soalnya belum ada airbag, belum ada apa, itu kan masih kurang safety untuk jenis jas yang IBS ini tahun 2004. Cuma kenyamanannya sangat nyaman, kabin juga lumayan besar, lumayan lega. Next, ini untuk pelek ini dia pakai R berapa? R15 ya ini, ring 15 untuk peleknya. Ini udah pakai ring 15. Oke, next selanjutnya ini ada Mazda 2. Nah, ini Mazda 2 ini kalau interior desainnya ini mirip sama, kalau dari belakang ini sama gantengnya ini, sama sportinya, sama Fortesta ini. Nah, desainnya sama Fortesta. Tapi nanti kita bahas selanjutnya di Fortestanya, kita bahas selanjutnya dari ini Mazda 2. Ini Mazda 2 ini cc-nya juga sama 1500 cc. Nah, ini Mazda 2 ini apa itu? Ini yang tipe S ya, kan ada dua itu, tipe S sama R. Kalau yang S ini masih dia belum juga airbag, sudah airbag, cuma masih single, belum double ya. Cuma belum ada tombolannya di sini. Kalau yang tipe S itu ya. Untuk spion dia cuma pakai mirror, juga belum retract. Nah, spionnya ini juga masih mirror. Ini bodinya ini ya lumayan, kalau dari depan ya ini mirip-mirip ya kan, mirip-mirip sama Ford itu, mirip-mirip sama Ford. Dia cuma yang tipe S ini belum ada fog lamp. Ini ada fog lampnya. Kalau yang R itu kan ada fog lampnya. Ini untuk kapasitas mesin sama, kapasitas mesinnya 1500. Mazda 2 ini pertama tahun 2009 ini untuk diluncurkan. Tahun 2009 mulai diluncurkan di kita. Dia memakai mesin MR 1500 cc 4 cylinder. Nah, ini kalau ini pakai mesin DOHC ya, 4 cylinder. Untuk kapasitas tangki ini agak lumayan longgar mas, ini kapasitas tangkinya 44 liter ini. Muat 44 liter untuk BBM nya ini. Ya lumayan ini tenaga ini lebih tinggi daripada jas 1110 PS. Untuk tenaganya 6000 rpm. Oke, ini lebih, maksudnya tenaganya lebih bertenaga daripada untuk ini. Kalau konsumsi minyak ya sama lah, itu sekitar 1 dibanding 14. Kalau ini mungkin ya dalam kota atau 1 banding 12 ya, lumayan agak semuanya ini recommended lah untuk pembelian mobil yang jenis hatchback ini ya. Soalnya sama-sama irit. Pajak ini sekitar 2.300.000. Kalau pajak lebih mahal dari udah jas. Kalau sebenarnya perbandingannya ini harusnya jas yang tahun 2008, tapi cuma harganya kalau yang 2008 ke atas kan lebih mahal daripada Mazda. Ini kalau jas ini kan 2004 ini kita jual cuma 76 juta. Untuk jenis ini kita jual 76 juta. Nah, sedangkan kalau yang tahun 2008, 9, 10 ke atas ini kita jual biasanya itu di atas 100. Nah, makanya kalau buat perbandingan sama yang ini akan nggak ketemu nantinya. Kalau yang ini harganya kita bandrol Mazda 2 ini ya, ini tahunnya 2010 ya, pajaknya tadi sekitar
2.300.000-an. Ini kita bandrol harga 86 juta. 86 juta ini. Kita bandrol harga 86 juta untuk Mas Jatuh tahunnya 2010. Nah, dia juga pakai spoiler. Kalau yang Mas Jatuh ini kayaknya bawaan. Untuk spoilernya bawaan, dia juga sudah pakai wiper belakang. Terus desainnya ini yang saya suka, ini desainnya dari Ford itu sporty banget, maksudnya lampunya ini dari desain lampunya itu hampir kurang lebih sama modelnya kurang Ford. Kalau Ford ini agak sedikit panjang dia ke belakang. Ini dalamannya loh, dalamannya. Nah, itu dalamannya. Kita lihat untuk percepatan itu juga 5 speed. Sama lah. Ini untuk apa pengaturannya jok ini ya, ini untuk jok sandaran. Yang ini untuk naik turun belakang. Nah, untuk menggeser ke belakang ke depan. Nah, itu AC-nya sama kayak Jazz, cuma di sini itu ada. Untuk lihat minyak bensinnya dia pakai digital. Kalau Jazz kan masih yang tahun segitu itu belum digital, dia pakai speedo ya, speedo. Nah, terus dia cuma belum retract, tapi dia juga sudah mirror. Nah, mirror tekanannya di sini untuk pengaturan L, R, dia ada di sini. Nah, power window sudah 4, ada door lock. Nah, ini transmisi juga matic. Kalau maticnya ya, menurut saya ini nyaman ini Mazda ini maticnya lumayan kontan lah untuk kalau menyarankan ya, kalau suka produk ya, tapi kebanyakan orang itu memilih Honda. Tapi kalau saya ini kalau untuk maticnya lebih suka untuk Mazda tuh ini. Ini kalau kabin ya, belakang ya lumayan lega lah, tapi masih lumayan lega. Ini untuk belakang juga muat untuk 3 baris, sama kayak anu itu sandarannya itu ada tambahan di apa itu, ada tempat sound lah, ini sound system lah ini untuk musik ini depan. Nah, itu semuanya ada 4 buah. Untuk musiknya ini lumayan. Nah, kita buka bagasi belakang. Nah, dia untuk pembukaan bagasi dia sudah pakai tombol. Nah, ini ada tutupnya. Ini lampunya dia nggak otomatis kayak apa itu, kayak lampunya bagasi belakang loh. Kayak Jazz itu kan langsung buka pintu otomatis, dia ada saklarnya di sini. Itu ada saklarnya di sini. Nah, ada saklarnya di sini. Ini tempat penyimpanan untuk dongkrak. Nah, penyimpanannya sudah ada di siapkan di sini. Untuk bagasinya kalau dari Jazz ini kurang lebih ya, tapi agak lebaran Jazz dikit. Perbandingannya berapa? Nah, untuk ban serepnya juga sama seperti jadi di bawahnya bagasi. Untuk ini kalau kabin ini perbandingannya ya kurang lebih lah sama Jazz yang tahun segitu. Ini mobil lumayan bagus lah ini, saya rasa lumayan bagus. Next. Oke, selanjutnya wah ini selanjutnya ini ada Ford Fiesta ini. Ford Fiesta ini tahunnya ini 2011, yang tipenya ini yang kita punya ini pas kebetulan tipenya yang S ya, kan ada 2 ini. Ada 2 tipe, yang satu tipe trendy, ini yang satu S. Ini yang S ini cc-nya 1600 dia sudah bentuknya lain daripada maksudnya sporty. Untuk velg, untuk jenis dari
belakangnya ini bernya dia juga sudah pakai sensor parkir. Nah, spoiler lebih menarik kalau dilihat diperbandingkan itu dari keempat ini, yang lebih menarik menurut saya ya Ford Fiesta ini. Ford Fiesta ini lebih menarik. Ya, kita lihat dari depan. Nah, kita lihat dari depan, kalau untuk tipe seperti ini sudah ada apa itu fog lamp. Nah, garnisnya juga pakai chrome. Nah, kalau untuk Fiesta ini di sini sudah ada lampunya, cuma kalau ini untuk Mazda kan belum. Nah, sennya sudah ada. Kalau masnya apa itu sangat sporty lah, kalau dilihat itu lumayan ganteng. Lumayan ganteng untuk yang Ford Fiesta. Untuk ini untuk pajaknya ini, kalau pajak ini sekitar 3 jutaan lah ini untuk Ford Fiesta ini. Ini soalnya lumayan bagus lah menurut saya. Pajaknya lebih mahal dari keempat mobil ini. Yang paling mahal ya ini sekitar 3 jutaan untuk pajaknya. Untuk desainnya memang sangat bagus lah ini. Untuk pabrikan Amerika ini ya, pabrikan Amerika berkapasitas mesin 6 tahun. Ini tenaganya 1112 ini automatic ya, automatic 6 speed. Waduh, ini lumayan. Ini yang 115, yang ini sudah 6 speed. Untuk ini 6 percepatan lah. Nah, ini untuk dalamnya ini, waduh, dalamnya ini sangat sangat safety ya, sangat safety, sangat nyaman. Untuk naikannya juga nyaman. Untuk seperti ini lebih lebih bertenaga lah daripada mobil yang ini. Kalau kenyamanannya memang produk Amerika ini sangat nyaman. Cuma kelemahannya ini kan, kalau spare part itu nggak terlalu banyak kayak mobil-mobil dari Jepang ya, dari produk Jepang ini. Untuk spare part ini, kalau ini kan tertentu di kota-kota, maksudnya nggak semuanya di semuanya tempat ada. Cuma kelemahannya itu di situ, kekurangan persediaan spare partnya nggak terlalu menyediakan banyak gitu. Cuma kalau dari desain, dari model, dari mesin, dari naikannya, memang dari dalamnya mewahnya itu memang Ford itu memang sangat nyaman. Dia sudah pakai ini, kalau dalamnya ini pakai retract. Nah, itu pakai retract sudah. Ini tombolannya retract ada di sini. Nah, ini untuk tutup, ini untuk buka. Dia juga pakai otomatis dari kontak, dari top engine ini ya. Dia kalau terus dia sudah pakai retract. Sudah mirror. Untuk kecepatan mesin 6 speed. Itu Ramesi kita punya juga matic. Untuk dalamnya ini, waduh, dalamnya kita ulas ini. Ini sudah kayak mewah gitu, sudah airbag ya, sudah tombolannya di sini untuk musik, untuk volume, untuk lihat itu sudah pakai voice control voice ya, pakai control voice. Ini sudah kita bilang itu ngomong, dia itu sudah nyambung. Itu memang kelengkapannya, fiturnya ini untuk Ford Fiesta ini memang sangat canggih ini. Ini sangat produk Amerika, ini sangat bagus. Untuk kabinnya ya lumayan lega lah, lumayan nyaman, untuk serasa nyaman untuk kita duduk di sini. Tapi handbrake-nya juga masih di situ. Untuk pengaturannya sepio listing
sama wiper, dia kebalikan sama yang produk Jepang ya. Yang satu kalau untuk sennya itu dia berada di sebelah apa itu kiri, untuk anu yang berada di sebelah kanan. Nah ini sangat bagus lah, lumayan. Untuk itu ada di sini ada tanjakan, itu untuk apa lock. Ini untuk lampu bahaya harusat ya, untuk lampu bahaya. Ini ada lock. Ini untuk pengaturan musik semua, ini voice, CD, radio, aux, phone, menu. Nah itu ada di sana. Untuk AC-nya dia di bawahnya situ. Nah ini untuk AC-nya. Ini untuk CD. Itu tempat untuk cas, untuk colokan rokok itu ada di situ. Ini sudah double airbag. Ini untuk fitur keselamatannya sangat luar biasa ya untuk Ford Fiesta ini. Mumpuni. Kita lihat bagasinya belakang. Bagasi belakang ini lebih kalau menurut saya ya, lebih luas daripada Jazz, daripada Mazda. Ini bagasinya lumayan luas. Ini juga bisa dilipat ke depan ini, untuk bagasinya sama. Untuk ban serepnya dia juga ada di belakang sini. Ini tahunnya 2011. Untuk harga ini kita bandrol 87 juta ini, 87 juta. Bandrol 87 juta. Untuk ban serepnya juga ada di belakang. Ini kalau naikannya itu sangat lumayan nyaman lah. Untuk Ford Fiesta ya, itu kelemahannya cuma spare partnya nggak begitu banyak seperti mobil-mobil Jepang. Nah, untuk tempatnya ada di kota-kota ini. Untuk kapasitas tangki ini, kalau Mazda tadi 44, untuk kapasitas tangkinya mesin lah ini. Kalau Mazda tadi 44, ini cuma 42,8 liter lah. Masih banyak kan Mazda. Terus ini kalau BBM lah, ini lumayan tidak terlalu boros ya. Menurut saya juga sedengan lah, tidak terlalu boros, karena 1 dibanding 14 masih nyampe lah. 1 dibanding 14 masih nyampe. Ini untuk jenis Ford Fiesta. Tipenya sporty. Kalau tipe sporty itu audionya sudah full, depan belakang ada. Ini Ford Fiesta ini memang untuk fitur musiknya itu memang sangat enak. Ya pokoknya ya desainnya oke, fiturnya musik enak, keselamatannya oke, airbag, ada airbag kanan kiri. Yang untuk Ford Fiesta jenis seperti ini. Kalau yang trendy kan cuma musiknya itu cuma di depan, terus belum ada krom-kromnya itu fog lamp, kelihatannya lebih apa itu sporty. Dan memang produk sporty ini memang sangat sporty. Nah ini kita lanjut nih Mas. Untuk bannya Mas, ini pakai sebentar ya, tadi belum ini. Untuk bannya dia pakai ring 16 ring 16 195, pakai R15. Ini bawaan masih bawaan itu bannya. Kalau yang sporty peleknya kayak gitu. Kalau yang trendy itu peleknya itu jari-jari itu, masih jari-jari berlubang. Terus belakang juga bisa ada. Oke, selanjutnya ini kita bahas untuk Honda Swift. Ini Honda Swift ini tahunnya 2008 ini. Nah itu apa? Lebih agak tinggi sedikit. Kalau desainnya memang oke lah dari luar itu. Untuk jenis Swift ini sangat bagus lah. Cuma kapasitas dalamnya ini agak sempit lah. Kalau dari luar kelihatan lumayan agak lebar, tapi kalau untuk dalamnya ini masih longgaran Jazz.
longgaran jas, belakangnya pun masih kayak ada kayak longgaran, masih longgaran jas, longgaran Protista. Keluaran mana Mas? Keluaran mana ini? Ini kalau Swift ini Suzuki itu ya Jepang. Jepang. Ini Jepang. Ya, ada GL, ada GX. Ini yang ST ini produk Indonesia lah. Ini buatan rakitan di Indonesia untuk ST itu. Bukan dia dari langsung Jepang. Untuk kayak GX itu langsung dari Jepang. Kalau ST ini rakitan Indonesia. Yang pertama ini maksudnya Swift itu dulu pakai yang tahun 2000 berapa sebelum inilah. Awal mula dia itu pakai CDU. Nah, setelah masuk Indonesia tahun 2008 dia pakai mesin jenis CKD ini bukan CDU, ini mesinnya sudah CKD untuk masuk Indonesia. Soalnya kan mengurangi fitur juga untuk bersaing kan. Kalau bersaing di jenis itu kan yang murah-murah, cuma dia dihilangkan untuk airbagnya kan sudah nggak ada, untuk tombol setirnya itu kan sudah nggak ada. Ini maksudnya dikurangi lah fiturnya untuk jenis yang tipe ST ini. Kalau yang tipe GX itu sudah ada, itu ada airbag. Ini soalnya yang tipe ST rakitan di Indonesia tahun 2008 pertama itu pakai mesin CKD M15A 4 silinder ya ini Mas, garis 16 tutup di UHD MPFI VVT. Ini kapasitas mesin 1500 cc ya, sama lah, kurang lebih 4 mobil itu mesinnya 1500 cc. Ini untuk tenaganya ya 112 PS 6000 rpm ya, kurang lebih semuanya mobil ini lagi. Cuma kalau masalah keselamatan, masalah fitur itu lebih unggul Ford Fiesta ini. Lebih unggul Ford Fiesta, kenyamanan, fitur, terus kelegaan kabin, terus musik audionya itu sangat nyaman untuk Ford Fiesta ini. Ini untuk dalamnya, ini dia tidak pakai kulit, juga sama kayak pakai ini bawaan pabrik juga, masih ori. Ini pajaknya 2 juta sekitar 2 juta 300-an sama wajar. Harganya yang paling murah itu masih tahun tua, ini mau yang tadi itu kan tahun tua. Ini baliknya sudah saya ganti soalnya ini udah bawaan, cuma kalau baliknya udah harus market lah, sudah saya ganti. Kita lihat kabinnya belakang, dia juga sudah pakai wiper, pakai spoiler. Kesannya ini kan kayak mini cooper. Wah, ini kalau bagasinya ini lebih kecil daripada Ford, daripada Mazda, daripada Jazz, agak kecilan sedikit, lebih luasan ya, itulah. Ini kalau muat galon mungkin muat 3. Dia juga ada penutupnya atas sama kayak Ford, tapi lebih keras, lebih bagus lagi. Untuk apa itu AC lah, AC ini juga masih single sama, soalnya mobil kecil lah, juga mungkin pakai double ya. AC nya di sini, ini ada petikannya AC, tombol untuk AC, untuk AC nya, kecepatan dingin, pengaturan dingin, kurang dingin atau enggaknya, ini sudah diganti kelihatannya gitu. Jadi untuk ada jam, di sini dia pakai jam. Ini ada jam, untuk jam kita bisa lihat. Untuk speedometer dia juga belum digital. Untuk belum digital juga. Ini untuk percepatan, itu bensin. Ini untuk pengaturan suhu. Nah, ini speedo, ini RPM. Nah, ini wipernya dia juga di sebelah kiri sama kayak
ada jas cuma yang pot itu untuk wipernya sebelah kanan, ya kebalikannya dia juga belum pakai bombolan. Makanya itu yang masuk Indonya tipe ST ini kekurangannya itu untuk segi pengamanannya, segi keselamatannya ini masih kurang, soalnya dia belum ada. Cuma model sama harga sama anunya ini memang relatif bagus, modelnya memang keren untuk anak muda yang pakai anak muda, yang cewek. Ini transmisi kita semua itu 4 unit yang kita review ini matic semuanya. Masalah harga ini kita bandrol harga agak tinggi sedikit daripada 4 unit tersebut. Ini kita bandrol harga 91 juta. Nah, yang paling tinggi yang isi 4 ini kita bandrol harga 91 juta. Nanti bisa itu di sini. Kita kan semuanya ini pacarnya hidup semua. Mobil yang kita punya ini pastinya hidup semua. Insya Allah sampean bisa memilih mana yang sampean suka, selera sampean yang mana. Kalau saya pribadi lebih suka ke pot. Soalnya bentuknya, modelnya itu memang bagus pot. Tapi yang untuk sampean beberapa itu yang saya tahu lah, beberapa ulasan yang saya tahu. Nah, untuk masalah kurang lebihnya nanti sampean bisa cek sendiri di internet, itu kelebihannya kekurangannya gimana sampean bisa cek sendiri di internet. Ini yang saya tahu saja, seberapa kecil yang saya tahu, dan kalaupun ada kesalahan maksudnya saya menerangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sementara itu dulu yang kita review. Oke, bisa kita lanjut besok-besok, dan semoga karena semua diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.